Cahaya pagi yang lembut menyentuh dinding kamar utama yang didominasi warna krem dan biru muda. Di tengah ruangan, Sari, dengan perutnya yang sedikit membuncit, terbangun oleh aroma teh ginger hangat yang sudah tersedia di meja nakas. Di sampingnya, Dokter Arga, suaminya, tersenyum tulus, lengkap dengan seragam dokternya yang rapi, siap memulai hari. Pagi, calon ibu, sapa Arga, mencium kening Sari dengan penuh kasih. Bagaimana rasa mual hari ini? Sudah berkurang. Sari tersenyum, menyentuh perutnya dengan gerakan lembut. Sedikit. Mungkin si kecil tahu kalau ayahnya sebentar lagi pergi kerja. Dia baik, kan? Arga adalah manifestasi dari suami dan dokter ideal. Tampan, sukses sebagai dokter kandungan di klinik ternama, dan sangat perhatian pada setiap detail kehamilan Sari. Pasangan ini telah menikah selama 5 tahun, dan berita kehamilan Sari yang datang 5 bulan lalu terasa seperti hadiah terindah setelah penantian panjang. Setidaknya, itulah yang Sari yakini. Dia sangat baik, jawab Arga. Suaranya meyakinkan. Kemarin malam detak jantungnya stabil. Aku sudah menyiapkan suplemen vitaminmu, yang dosisnya harus kutakar sendiri. Ingat, hanya aku yang tahu formula terbaik untukmu dan sang janin. Sari mengangguk patuh. Ia percaya sepenuhnya pada Arga. Bagaimana mungkin ia meragukan seorang dokter spesialis yang juga suaminya? Arga selalu menekankan pentingnya pemeriksaan hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, terutama di trimester awal ini, demi menjaga privasi dan meminimalisir risiko penularan virus di rumah sakit. Alasannya sangat masuk akal bagi Sari. Setelah Arga pergi bekerja, Sari menelan suplemen yang diberikan, 2 butir kapsul besar berwarna putih. Ia tak pernah tahu bahwa di dalam botol vitamin yang mahal itu, sebagian kapsul telah diganti isinya oleh Arga. Isinya bukanlah asam folat atau kalsium, melainkan kombinasi obat yang secara perlahan menekan sistem imunnya dan, yang paling penting, obat yang meniru efek hormon kehamilan. Inilah yang menyebabkan gejala mual dan pembesaran perut yang dialami Sari. Semua hanyalah ilusi yang dirancang Arga. Arga tidak hanya meracik ilusi kehamilan, tapi juga menyiapkan warisan. Sari adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan properti besar, dan asuransi jiwa Sari bernilai fantastis, yang akan jatuh ke tangan Arga jika Sari meninggal saat hamil atau melahirkan. Di kliniknya, Arga duduk di ruangannya yang mewah. Alih-alih mempersiapkan operasi, ia justru sibuk membalas pesan dari Maya. Maya, sayang, kapan dia pergi? Aku ingin segera menempati rumah baruku. Arga mengetik balasannya, nada suaranya berubah dingin, jauh dari kelembutan yang ia tunjukkan pada Sari pagi tadi. Arga, bersabar. Kanker itu butuh waktu untuk berkembang sempurna, apalagi yang kusuntikan ke tubuhnya. Saat ini dia masih stabil, dan kehamilannya berjalan lancar. Dalam beberapa bulan, kita akan bebas. Maya adalah seorang perawat di klinik yang sama, cantik, ambisius, dan haus kemewahan. Ia tahu rencana jahat Arga sejak awal dan menjadi kaki tangan utamanya. Arga tidak mencintai Maya. Ia hanya melihat Maya sebagai pasangan yang tepat untuk menghabiskan kekayaan Sari. Malam harinya, ritual pemeriksaan rutin kembali dilakukan. Arga menyiapkan alat USG portabel kecil di kamar mereka. Alat itu selalu terhubung ke laptop Arga. Mari kita lihat ayahmu yang cerdas ini, goda Arga, mengoleskan gel dingin ke perut Sari. Arga menggerakkan transducer. Di layar, tampak gambar buram berbentuk bulat. Arga menunjukkan bintik kecil yang berkedip di sudut. Lihat, sayang, itu jantungnya. Detaknya kuat dan teratur. Bisik Arga, raut wajahnya penuh kebanggaan. Apa yang Sari lihat adalah gambar USG palsu yang diambil Arga dari salah satu pasiennya yang sehat, kemudian dimodifikasi dengan software sederhana. Jantung yang berkedip itu hanyalah animasi berulang. Di belakang gambar itu, ada massa gelap yang terus tumbuh. Itu adalah kista ovarium ganas, tumor yang meniru struktur rahim hamil, dan Arga adalah satu-satunya yang tahu. Arga telah menemukan kista itu sejak 3 bulan lalu, pada pemeriksaan awal Sari, jauh sebelum ia memulai skenario kehamilan. Alih-alih memberikan pengobatan,
Ia justru memanfaatkan kista itu sebagai alat. Ia meyakinkan Sari bahwa perutnya membesar karena kehamilan, sementara kista itu terus memakan tubuh Sari dari dalam. Setiap sentuhan, setiap kata manis, dan setiap pemeriksaan itu hanyalah panggung sandiwara. Arga memastikan tidak ada orang lain yang pernah memeriksa Sari, karena ia tahu, dokter lain, terutama yang independen seperti Dokter Rina, akan melihat kejanggalan dalam hitungan detik. Aku mencintaimu, Sari, kata Arga, mencium tangan Sari. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi bagi Arga, itu hanyalah ucapan perpisahan yang ia ulangi setiap hari. Ia hanya mencintai aset Sari, dan aset itu sebentar lagi akan menjadi miliknya. Sari memejamkan mata, memeluk mimpi kehamilan yang direkayasa, sepenuhnya tidak menyadari racun dan pengkhianatan yang bersemayam tepat di sampingnya. Bahaya yang sebenarnya bukan dari luar, melainkan dari orang yang paling ia percayai. 5 bulan berlalu sejak Sari menerima kabar kehamilannya. Perutnya kini membesar menyerupai bola basket, namun ada yang terasa ganjil. Ia seharusnya merasakan tendangan janin yang aktif, sebagaimana yang sering diceritakan teman-temannya yang juga sedang hamil. Namun, yang ia rasakan bukanlah tendangan, melainkan rasa penuh yang aneh dan sesekali nyeri tajam yang muncul tiba-tiba, kemudian hilang secepat kilat. Detaknya stabil. Sayang, jangan khawatir, kata Arga setiap kali Sari mengeluh. Arga selalu punya jawaban logis. Beberapa janin memang lebih tenang. Mungkin dia sedang dalam posisi tidur yang nyaman. Namun, naluri keibuan Sari terusik. Rasa penuh di perutnya lebih terasa seperti balon yang diisi air, bukan seperti ada makhluk hidup yang berenang di dalamnya. Pembesaran perutnya juga terasa terlalu cepat dan tidak proporsional. Ia terlihat sangat buncit tanpa adanya peningkatan berat badan yang signifikan di bagian tubuh lain. Suatu malam, Sari mencoba menghubungkan pengalaman fisiknya dengan buku-buku kehamilan yang ia beli secara diam-diam. Saat Arga sedang mandi, Sari meraih salah satu buku dan membaca bab tentang pergerakan janin. Deskripsi di buku itu jauh berbeda dengan realitasnya. Ia tidak merasakan flutter atau quickening yang digambarkan. Ia hanya merasakan tekanan yang berat. Di tengah kebingungan fisik ini, Arga mulai menunjukkan perubahan perilaku yang halus, namun mengganggu. Pertama, adalah ponsel. Arga yang biasanya meletakkan ponselnya sembarangan kini membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Panggilan teleponnya, yang dulunya terbuka, kini sering dijawabnya di balkon atau di ruang kerjanya, dengan suara yang merendah dan tegang. Suatu sore, Sari melihat Arga sedang berbicara di telepon. Wajahnya serius, dan ia menggunakan bahasa sandi yang Sari tidak mengerti, seperti, "Semua sudah di tahap akhir. Kau tahu risiko jika kau datang sekarang. Tunggu saja, peluncuran, itu." Saat Arga menyadari Sari berdiri di ambang pintu, ia langsung mematikan panggilan dengan ekspresi terkejut, hampir panik. Hanya panggilan dari rumah sakit. "Sayang, kasus darurat," jelasnya, sambil tergesa-gesa menyembunyikan ponselnya di saku. Penjelasan itu terasa terlalu cepat dan tidak meyakinkan. Perubahan kedua yang paling mengusik adalah perlindungan Arga terhadap data medis Sari. Arga selalu menyimpan hasil USG, catatan rekam jantung palsu, dan semua data kehamilan Sari di sebuah folder terenkripsi di laptop kerjanya. Hari itu, Sari memberanikan diri untuk mengintip. Ia beralasan ingin mencari resep minuman herbal di komputer, tetapi matanya terpaku pada laptop Arga yang terbuka di meja. Saat Arga sedang sibuk di dapur, Sari mendekat. Arga baru saja selesai bekerja dan lupa mengunci layarnya. Namun, layar yang terbuka bukanlah folder rekam medis, melainkan jendela chat dengan nama kontak, M, yang belum sempat ia tutup sepenuhnya. Sari hanya sempat membaca beberapa kata terakhir sebelum Arga masuk ke ruang kerja. "M, tidak sabar menanti hasilmu. Aku sudah mempersiapkan gaunku." "Gaun? Gaun apa?" Pikiran Sari langsung melayang pada Maya, perawat muda yang sering ia lihat bersama Arga di klinik. Maya memang terkenal sangat modis dan selalu terlihat terlalu akrab dengan Arga di acara-acara kantor. Sari segera mundur. Jantungnya berdebar kencang,
Bukan karena ketakutan ketahuan, melainkan karena rasa sakit dan kecurigaan yang tiba-tiba. Kecurigaan itu memicu Sari untuk mencari tahu lebih dalam tentang suplemen yang diminumnya. Ia ingat bahwa Arga selalu menakar sendiri kapsul putih itu dari sebuah wadah besar di lemari obat terkunci di ruang kerja Arga. Saat Arga sedang tertidur pulas karena kelelahan, Sari menyelinap ke ruang kerjanya. Ia berhasil menemukan wadah suplemen vitamin yang tertulis merek generik. Di samping wadah itu, ia melihat sebotol kecil cairan bening dengan label farmasi yang sudah dicabut. Cairan itu memiliki bau kimiawi yang sangat samar. Sari mengambil foto botol itu dengan ponselnya, lalu segera mengembalikannya ke tempat semula. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Suaminya yang seorang dokter, yang sangat ahli dan terpercaya, sedang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di balik punggungnya. Ini bukan lagi soal kehamilan yang aneh. Ini adalah soal rahasia dan pengkhianatan. Keesokan harinya, Sari merasa sangat tidak enak badan. Nyeri di perutnya semakin intens dan ia merasa lemas. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada Arga. Arga telah menjadi sumber ketenangan sekaligus sumber bahaya baginya. Sari mengambil keputusan yang harus ia lakukan untuk dirinya sendiri dan bayinya. Ia membutuhkan mata profesional lain, seseorang yang tidak terikat secara emosional atau profesional dengan Arga. Ia teringat Dr. Rina, seorang dokter kandungan senior yang pernah menjadi dosen Arga di universitas. Dr. Rina dikenal sangat teliti dan profesional, namun ia kini membuka praktik kecil di kota lain setelah pensiun dari rumah sakit besar. Arga pernah menyebut Dr. Rina dengan nada sedikit meremehkan, mengatakan bahwa Rina terlalu tua dan metodenya kuno. Pagi itu, saat Arga berangkat kerja, Sari pura-pura tidur. Begitu pintu tertutup dan suara mobil Arga menjauh, Sari bangkit. Dengan gemetar, ia mencari kontak Dr. Rina. "Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh saya," bisik Sari pada dirinya sendiri, menyentuh perutnya yang membesar. Perasaan aneh itu, rasa kosong di balik pembesaran perut, dan rahasia yang disimpan Arga, semua mendorongnya pada satu kesimpulan. Ia harus segera mendapatkan second opinion, tidak peduli risiko atau konsekuensinya. Sari memesan taksi ke terminal bus, memastikan ia tidak meninggalkan jejak apapun yang bisa dibaca Arga. Tujuannya adalah klinik kecil Dr. Rina, tempat di mana ilusi kehamilan yang telah dibangun dengan sempurna oleh Arga selama 5 bulan akan segera hancur berkeping-keping. Klinik Dr. Rina berada jauh dari keramaian Jakarta, tersembunyi di sudut kota satelit yang tenang. Klinik itu kecil, sederhana, namun memancarkan aura profesionalisme kuno yang menenangkan. Sari tiba di sana dengan perasaan campur aduk, lega karena berhasil lolos dari pengawasan Arga, sekaligus takut akan kebenaran yang mungkin ia temukan. Dr. Rina adalah seorang wanita parubaya dengan rambut abu-abu yang disanggul rapi dan sorot mata yang tajam, tetapi penuh kehangatan. Ia menyambut Sari dengan senyum ramah. "Terima kasih sudah mau datang, Bu Sari," ujar Dr. Rina, menatap Sari melalui kacamata bacanya. "Arga sering bercerita tentangmu saat ia masih kuliah. Dia murid yang cerdas, terlalu cerdas malah." Sari duduk di kursi pasien. "Ya, dokter. Sebenarnya saya kemari karena ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya." Sari kemudian menceritakan semua keganjilan yang ia rasakan, pembesaran perut yang terlalu cepat, rasa penuh yang aneh alih-alih gerakan janin, dan nyeri tajam yang semakin sering muncul. Ia menceritakan bagaimana ia selalu diperiksa di rumah dan bagaimana suaminya sangat ketat mengenai suplemennya. Ia sengaja menahan informasi bahwa suaminya adalah dokter kandungan, hanya menyebutnya suami, yang kebetulan berprofesi di bidang medis, untuk melihat reaksi Dr. Rina. Dr. Rina mendengarkan dengan sabar. Sambil sesekali mencatat, raut wajahnya berubah menjadi semakin serius. Ia mencatat perbedaan antara usia kehamilan yang diklaim, 5 bulan, dan gejala yang dilaporkan, nyeri intens dan ketiadaan gerakan janin yang signifikan. "Baiklah, Bu Sari, kita tidak bisa berspekulasi. Kita lakukan USG 4D standar di sini," kata Dr. Rina. "Saya perlu melihat janin Anda dan memastikan posisi serta perkembangannya. Saya akan membandingkannya dengan data yang Anda bawa."
Sari menyerahkan beberapa lembar cetakan USG buram yang diberikan Arga, gambar-gambar palsu yang sudah dimodifikasi. Sari berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Dokter Rina mengoleskan gel dingin ke perut Sari. Gel dingin itu tidak terasa sedingin biasanya. Atau mungkin Sari terlalu tegang untuk merasakannya. Lampu ruangan diredupkan, dan layar monitor USG menyala. Dokter Rina meletakkan transducer. Gerakannya sangat lambat. Jauh lebih teliti dan metodis dibandingkan Arga yang selalu cepat dan tergesa-gesa saat melakukan pemeriksaan di rumah. Sari menatap layar. Ia mengharapkan melihat bintik berkedip dan bentuk bulat yang Arga tunjukkan. Namun, yang ia lihat hanyalah gumpalan kabut gelap. Dokter Rina menggerakkan transducer dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, mencoba mencari sudut yang jelas. Keheningan di ruangan itu begitu memekakan telinga. Detik demi detik berlalu, dan Dokter Rina hanya menekan-nekan alat itu. Raut wajahnya semakin kaku. Di mana janinnya? Tanya Sari, suaranya tercekat. Dokter Rina tidak menjawab. Ia malah beralih ke layar terpisah yang menunjukkan citra Doppler, mencoba menangkap aliran darah dan detak jantung. Ia menekan tombol freeze dan memperbesar area yang tampak paling padat. Ini aneh, bisik Dokter Rina pada dirinya sendiri, seolah lupa Sari ada di sana. Mata Sari menyipit. Di layar, tidak ada bentuk kepala atau anggota badan yang jelas. Hanya ada massa berbentuk bulat tidak beraturan, berbatas tegas, yang menempati sebagian besar rongga panggulnya. Massa itu memiliki pembuluh darah sendiri, tetapi strukturnya kacau, tidak terorganisir seperti plasenta atau janin. Massa ini, dia mengambil alih ruang seharusnya janin berada. Ini bukan janin, Bu Sari, kata Dokter Rina. Suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah Sari. Matanya dipenuhi kombinasi ngeri dan amarah yang mendalam. Ini adalah tumor. Massa besar yang ganas. Sari merasa seluruh udara di paru-parunya lenyap. Tangannya meremas spray. Air matanya menetes, bukan karena sedih kehilangan bayi, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah dipermainkan, dan bahwa rasa sakitnya selama ini adalah nyata, bukan gejala kehamilan. Namun, yang membuat Dokter Rina semakin panik bukanlah diagnosis kista itu, melainkan kesadaran akan kronologi dan dokumen palsu yang Sari bawa. Kista sebesar itu tidak mungkin tidak terdeteksi oleh dokter kandungan lain selama 5 bulan. Kecuali, dokter itu sengaja menutupinya. Dokter Rina mematikan alat USG, berdiri tegak, dan wajahnya pucat pasi. Ia meraih cetakan USG palsu dari Arga yang terletak di meja dan membandingkannya dengan cetakan tumor yang baru ia ambil. Dokter Rina mendekati Sari. Matanya menyala, tidak lagi ramah, tetapi menuntut jawaban yang mengerikan. Ia menekankan setiap kata. Suaranya rendah dan dingin. Siapa dokter kandungan yang memeriksamu sebelumnya? Pertanyaan itu menembus Sari, membuatnya menyadari bahwa Dokter Rina tidak hanya khawatir dengan kistanya, tetapi dengan seseorang yang telah menyembunyikan kista itu. Sari menarik napas dalam-dalam, menelan air mata, dan menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Suamiku, Dok. Dia dokter juga. Dokter kandungan. Seketika, Dokter Rina tersentak mundur seolah tersengat listrik. Wajahnya langsung memerah. Bukan karena malu, melainkan karena amarah yang dingin. Ia menyadari skema yang sangat jahat yang dimainkan oleh mantan muridnya. Ini bukan malapraktik. Ini adalah kejahatan terencana. Dokter Rina dengan cepat melemparkan cetakan palsu Arga ke keranjang sampah, mengambil ponselnya, dan berbalik menghadap Sari dengan ekspresi yang berubah total menjadi komando. Kita harus melakukan beberapa tes sekarang juga. Ini tidak bisa dibiarkan. Anda berada dalam bahaya serius. Kita harus menghubungi polisi setelah ini. Sekarang, Bu Sari, jangan bergerak dari sini. Kita akan lakukan biopsi dan tes tumor marker sekarang juga. Kita harus membongkar kedok suami Anda. Kepanikan Dokter Rina menular pada Sari. Ia bukan hanya sakit, ia adalah target. Ilusi kehamilan telah lenyap, digantikan oleh bayangan gelap rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kepanikan Dokter Rina segera berubah menjadi profesionalisme yang dingin dan terarah.
Ia tahu bahwa setiap detik berharga. Ini bukan lagi kasus medis biasa. Ini adalah kasus kriminal yang menyangkut nyawa mantan muridnya sendiri. Bu Sari, dengarkan saya, ujar Dr. Rina. Suaranya kini tegas. Saya tidak akan menghubungi polisi dulu. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang melibatkan nama Arga secara langsung, sebelum kita menggerakkan aparat hukum. Kita akan mulai dengan mengambil sampel jaringan dan darah. Dengan cepat, Dr. Rina memanggil perawatnya yang paling terpercaya. Ruangan USG disulap menjadi ruang tindakan mini. Biopsi jarum halus dilakukan pada masa kista. Sari menggigit bibir, menahan rasa sakit fisik yang terasa kecil dibandingkan rasa sakit emosional akibat pengkhianatan suaminya. Saat menunggu hasil sementara dari laboratorium internal, Sari duduk di sofa, tubuhnya terasa dingin. Dr. Rina duduk di hadapannya, menggenggam tangannya. Saya minta maaf, Sari. Saya seharusnya menyadari kejanggalan ini saat Arga mulai bersikap aneh beberapa waktu lalu. Tapi, ia memang selalu menjadi yang terbaik di angkatannya dalam hal manipulasi data medis, bisik Dr. Rina. Vitamin, pil putih itu, kata Sari, tiba-tiba teringat. Suami saya selalu menakar sendiri pil vitamin kehamilan saya. Dia sangat keras kepala. Saya sempat memotret botol cairan aneh di ruang kerjanya. Dr. Rina langsung berdiri. Itu dia. Itu mungkin adalah bukti kunci kita. Jika kista ini ganas, dan Arga memberimu sesuatu, itu berarti ia sengaja mempercepat atau menutupi penyakitmu. 2 jam yang terasa seperti 2 hari. Hasil awal tes darah keluar. Dr. Rina menatap angka-angka itu dengan mata terbelalak. Ini sudah stadium lanjut, kata Dr. Rina, menunjuk lembar hasil. Marker Ca125 Anda, angkanya jauh di atas batas normal. Ini menunjukkan agresivitas tinggi. Dan hasil biopsi sementara mengkonfirmasi. Sari, ini adalah karsinoma ovarium. Kista ganas yang menyebar cepat. Organ ini sudah berjuang melawan tumor ini setidaknya selama 5 bulan terakhir. Sama seperti waktu kehamilan palsu Anda. Pengungkapan itu menghantam Sari. 5 bulan ia hidup dalam kebohongan. 5 bulan ia merayakan penyakit yang seharusnya membunuhnya. Rasa sedihnya atas bayi palsu itu digantikan oleh gelombang amarah yang dingin dan murni. Ia adalah pewaris tunggal sebuah kekayaan besar. Dan Arga benar-benar ingin menyingkirkannya demi harta dan wanita lain. Kami harus membuktikannya, tegas Sari. Nada suaranya tajam, tidak ada lagi jejak air mata. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto botol cairan bening yang ia ambil di ruang kerja Arga. Ini. Dan ini dia botol kapsul yang ia berikan pada saya. Dr. Rina mengambil beberapa kapsul dari botol Sari. Ia segera mengirimkannya ke laboratorium farmasi terpercaya dengan permintaan analisis mendesak. Sambil menunggu, Dr. Rina mulai menyusun tuntutan pidana. Ia memotret hasil USG tumor Sari, data biopsi, dan hasil tes darah. Ia juga menghubungi seorang pengacara spesialis malapraktik, yang kebetulan adalah sahabat lamanya. Sore harinya, hasil analisis farmasi dari kapsul yang diminum Sari datang. Dr. Rina membukanya dengan tangan gemetar. Pengungkapan 2. Bukti fisik kejahatan. Kapsul putih itu bukan hanya vitamin kosong. Kapsul itu berisi hormon peningkat HCG, Human Chorionic Gonadotropin hormon yang identik dengan hormon kehamilan. Hormon inilah yang membuat tubuh Sari menunjukkan gejala mual, pembengkakan payudara, dan yang paling penting, membuat tes kehamilan di rumah, jika ia pernah melakukannya, menjadi positif palsu. Imunosupresan dosis rendah, zat yang dirancang untuk menekan sistem kekebalan tubuh Sari, memungkinkan tumor ganas itu tumbuh lebih cepat tanpa perlawanan maksimal dari tubuh. Progestin sintetis, hormon yang menyebabkan retensi air dan pembengkakan, yang membuat perut Sari terlihat membesar, meniru pembesaran kehamilan. Melihat laporan itu, Dr. Rina menarik napas tajam. Dia tidak hanya menutupinya. Sari, dia meracunimu secara perlahan. Dia menciptakan ilusi kehamilan dengan obat-obatan, sambil memastikan tumor ganas ini membunuhmu sesuai jadwalnya. Ini adalah kejahatan yang sangat keji,
Dirancang oleh otak seorang dokter spesialis. Sari mendengarkan, matanya kosong sejenak, lalu terisi dengan kobaran api. Pria yang ia cintai dan ia percayai telah merencanakan kematiannya dengan begitu teliti, menggunakan pengetahuan medisnya untuk melenyapkannya demi uang dan pelakor. Ia tidak lagi melihat Arga sebagai suami yang tersesat, tetapi sebagai monster yang harus dihentikan. "Dokter, jangan hubungi polisi dulu," potong Sari. Suaranya kini tenang, namun mematikan. "Saya ingin memastikan ia tidak akan lolos. Dia pasti sudah merencanakan pelarian. Jika dia tahu saya sudah tahu, dia akan kabur malam ini juga." Dokter Rina menatap Sari, melihat transformasi yang mengerikan namun mengagumkan. Wanita rapuh yang datang pagi tadi telah digantikan oleh seorang pejuang yang bertekad. "Apa rencanamu?" tanya Dokter Rina. Sari memejamkan mata, memikirkan tentang Maya dan percakapan telepon Arga tentang peluncuran dan gaun. "Saya harus kembali ke rumah dan berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya harus menangkap basah dia, atau setidaknya mencari bukti yang lebih besar. Saya akan menjadi umpan," jawab Sari. "Tapi saya butuh dukungan Anda, dan saya butuh obat penawar untuk suplemen sialan ini." Perjuangan untuk hidup Sari, dan perjuangan untuk keadilan, baru saja dimulai. Sari kembali ke rumahnya malam itu dengan mengenakan topeng. Tubuhnya memang lemah, tetapi jiwanya kini sekeras baja. Sebelum meninggalkan klinik Dokter Rina, ia telah menerima suntikan vitamin dan obat untuk menstabilkan gejala nyeri mendadak akibat kista dan mengurangi efek imunosupresan. Dokter Rina juga memberinya sebuah alat perekam suara kecil, yang disamarkan sebagai bros kecil, untuk merekam setiap percakapan dengan Arga. Jika dia terbukti mengakui perbuatannya, itu adalah bukti tak terbantahkan, pesan Dokter Rina. "Setelah ia bergerak atau meninggalkan rumah, kami akan segera melapor ke polisi. Ingat, Sari, keselamatanmu nomor 1. Sari tiba di gerbang rumahnya sekitar pukul 8 malam. Ia mengirim pesan singkat kepada Dokter Rina. "Saya sudah masuk. Pancingan akan segera dimulai." Ia masuk ke dalam, sengaja berjalan lambat dan terlihat sangat kelelahan, seperti seorang wanita hamil yang sakit. Arga segera menyambutnya di ruang tamu. Wajahnya menampilkan ekspresi khawatir yang sempurna, meski matanya memancarkan sedikit kelegaan yang ia sembunyikan. "Sayang, dari mana saja kamu? Aku mencarimu. Aku bahkan sudah ingin menghubungi polisi," kata Arga, memeluk Sari. Pelukan itu terasa menjijikan bagi Sari, tetapi ia membalasnya dengan lemah. "Aku hanya tidak enak badan. Aku pergi ke rumah ibu sebentar." "Aku merindukannya," jawab Sari, menggunakan alasan yang paling tidak mencurigakan. "Aku butuh udara segar. Perutku sakit sekali hari ini." Arga mengangguk. Raut wajahnya kembali tenang. Ia sudah menduga Sari mungkin pergi ke rumah ibunya untuk mengeluh sakit, bukan pergi ke dokter kandungan lain. Skemanya masih aman. "Itu hanya kontraksi Braston Hicks. Sayang, itu normal di fase ini," kata Arga, dengan nada menenangkan seorang ahli. "Aku akan memberimu dosis suplemen yang lebih kuat malam ini, ya?" Sari tersentak dalam hati, membayangkan racun yang hampir merenggut nyawanya. "Tentu, sayang. Aku percaya padamu. Tapi, sebelum itu, bisakah kita bicara sebentar di ruang kerja? Ada hal penting yang ingin kubahas." Di ruang kerja yang sama, tempat Arga menyimpan rahasia kejahatannya, Sari duduk di sofa kulit yang mewah, sementara Arga duduk di belakang meja kerjanya. Sari memastikan bros perekamnya berfungsi dengan baik. "Ada apa, sayang? Soal bayi kita?" tanya Arga, matanya berbinar penuh harap. Sari mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Ia mulai dengan nada lembut, namun penuh keresahan. "Ya, soal bayi kita, dan aset kita, Ga. Aku akhir-akhir ini sering sakit. Aku sadar, kehamilan ini berisiko. Ayahku dulu selalu mengajarkan untuk memikirkan yang terburuk. Aku ingin memastikan semuanya aman jika terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama untukmu dan anak kita." Mata Arga berbinar.
Ini dia. Pancingan yang ia tunggu-tunggu. Sari akan menyerahkan kendali warisan kepadanya. Sayang, jangan bicara begitu. Kamu akan baik-baik saja, ucap Arga, meskipun nada suaranya sedikit terlalu bersemangat. Aku tahu, tapi aku harus realistis. Aku sudah bicara dengan notaris perusahaan hari ini. Aku ingin mempercepat proses transfer kepemilikan aset-aset properti besar, agar kamu bisa mengelolanya lebih mudah. Dan yang paling penting, asuransi jiwaku. Aku ingin memastikan kamu yang pertama menerima semua manfaatnya, tanpa hambatan birokrasi, jika aku meninggal saat melahirkan. Arga tidak bisa menyembunyikan senyum puasnya. Ia berdiri, berjalan mengelilingi meja, dan berlutut di depan Sari. Kali ini, ia tidak berakting sebagai suami yang mencintai, melainkan sebagai pemburu yang berhasil menjebak mangsanya. Aku menghargai usahamu, sayang. Kamu memang istri terbaik. Tapi kita harus menunda sedikit. Notaris itu akan curiga jika kita terlalu cepat. Bisik Arga, membelai perut palsu Sari. Sari melihat celah itu. Ia harus menusuknya tepat di titik lemahnya. Tidak, tidak ada penundaan. Notaris itu setuju asalkan aku menunjukkan bukti kesehatan yang sangat valid. Karena aku tidak pernah pergi ke rumah sakit. Mereka meminta laporan rekam medismu yang asli. Laporan dari bulan pertama kita sebelum kehamilan ini terjadi. Seketika, senyum Arga menghilang. Wajahnya langsung tegang. Itu tidak perlu. Laporan itu ada di file lama. Sangat sulit dicari. Aku akan buatkan yang baru saja. Arga mencoba memanipulasi. Sari menarik napas dalam-dalam, mengambil selembar kertas yang ia lipat rapi di saku bajunya. Sepotong kertas fotokopi hasil analisis kapsul dari Dr. Rina yang ia ambil sebelum pulang. Tidak perlu, karena aku sudah menemukan laporan asliku, kata Sari, meletakkan kertas itu di tangan Arga. Aku juga menemukan laporan lain. Laporan yang mengatakan bahwa aku tidak hamil. Aku punya kanker ovarium ganas, dan kamu meracuniku setiap hari, sambil berbisik, ayah mencintaimu. Arga menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Wajahnya yang tampan seketika berubah menjadi wajah iblis yang terperangkap. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Kamu, bagaimana kamu tahu? Dr. Rina? Brengsek! Arga berteriak, bangkit berdiri dan menendang sofa. Sari tetap duduk, matanya tenang, namun penuh kebencian. Ya, Dr. Rina. Dokter yang jauh lebih jujur darimu. Sekarang, katakanlah, katakan semua rencanamu. Katakan mengapa kamu ingin membunuhku. Arga tertawa, tawa yang kering dan mengerikan. Kini tanpa penyesalan, tanpa kepalsuan. Kenapa? Karena kamu membosankan. Sari, karena warisan itu seharusnya menjadi milikku sejak lama. 5 tahun aku menunggu, dan kamu tak kunjung mati. Kista sialan itu adalah anugerah bagiku. Aku hanya perlu mempercepatnya sedikit. Maya, dia layak mendapatkan semua ini. Dia tahu bagaimana cara menghabiskan uang, tidak sepertimu. Dan pil putih itu? Tanya Sari. Suaranya tercekat menahan rasa jijik. Hormon kehamilan palsu agar kamu bahagia dalam kebodohanmu, dan imunosupresan agar tumor itu tumbuh cepat, seperti yang kita harapkan. Sempurna, bukan? Mati saat melahirkan. Harta jatuh ke suami yang berduka. Aku adalah dokter. Sari, aku tahu bagaimana cara membunuh tanpa meninggalkan jejak. Aku jenius. Arga membentak. Kemudian berbalik cepat menuju brankas di balik lukisan. Ia segera memasukkan beberapa dokumen penting dan uang tunai ke dalam tas kecil. Terima kasih sudah memudahkanku. Sari, aku pergi. Polisi tidak akan pernah menemukan dokter kandungan yang cerdas sepertiku. Arga mencibir, melirik Sari dengan tatapan terakhir yang penuh penghinaan. Saat Arga membuka pintu dan bergegas melarikan diri, Sari mengeluarkan ponselnya, merekam Arga yang melarikan diri, lalu berbisik ke bros perekamnya. Dia lari. Pancingan berhasil. Dr. Rina, sekarang giliran Anda.
Detik Arga meninggalkan rumah, Dokter Rina dan pengacaranya, Pak Bram, segera bergerak. Pukul 10 malam itu, rumah mewah yang tadinya sunyi menjadi pusat operasi. Pak Bram, seorang pengacara kawakan dengan reputasi memenangkan kasus-kasus medis rumit, segera memproses laporan kejahatan dengan melampirkan rekaman pengakuan Arga, hasil tes laboratorium Dokter Rina, dan analisis kapsul beracun. Sementara tim hukum sibuk, Sari dibawa kembali ke klinik Dokter Rina. Perutnya yang membesar dan rasa nyeri yang menggerogoti tidak bisa lagi diabaikan. Ini adalah kanker, bukan kehamilan, dan setiap hari yang terlewat adalah keuntungan bagi sel-sel ganas itu. Perjuangan melawan penyakit. Keesokan harinya, Sari memulai rangkaian pengobatan intensif. Kista ovariumnya sudah stadium lanjut, memaksa Dokter Rina dan timnya untuk segera bertindak. Prioritas pertama adalah menstabilkan tubuh Sari yang telah dilemahkan oleh imunosupresan Arga selama berbulan-bulan, sebelum memulai kemoterapi. Dokter Rina duduk di samping Sari saat infus pertamanya dipasang. Kita akan berjuang, Sari. Kemoterapi adalah perjuangan berat. Tapi tubuhmu sudah menunjukkan perlawanan yang luar biasa melawan obat-obatan Arga. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Perawatan itu adalah neraka. Rambut Sari rontok, tubuhnya mual, dan energinya terkuras habis. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, Sari mengingat tawa keji Arga dan rencana jahatnya. Rasa sakit itu, alih-alih meruntuhkannya, justru memberinya tekad. Ia bertekad untuk hidup, bukan hanya demi dirinya, tetapi juga untuk menjadi saksi kunci yang akan menjebloskan Arga ke penjara. Perjuangan melawan hukum. Di luar rumah sakit, Pak Bram menggerakkan roda keadilan. Kasus ini menggemparkan dunia medis dan hukum. Seorang dokter kandungan terkemuka dituduh melakukan malapraktik tingkat tertinggi, percobaan pembunuhan berencana, dan penipuan asuransi. Pak Bram mengunjungi Sari di rumah sakit setiap hari, bukan hanya sebagai pengacara, tetapi sebagai pendukung moral. Arga sudah masuk daftar pencarian orang, DPO. Lapor Pak Bram suatu sore. Kami juga sudah membekukan semua aset di rekening bank bersamanya. Tetapi, rekening di luar negeri yang ia sebutkan itu sulit dijangkau. Kami yakin dia menggunakan Maya sebagai penghubung untuk menjual aset-aset kecil yang bisa diuangkan. Rekaman pengakuan Arga yang direkam oleh Sari menjadi senjata utama. Di dalamnya, Arga secara eksplisit menyebutkan motifnya, rencana suplemen beracun, dan pengkhianatannya. Namun, Arga adalah dokter yang cerdas. Ia telah membersihkan jejaknya di klinik. Ia menghapus catatan pasien, memusnahkan stok obat, dan meninggalkan surat pengunduran diri palsu. Bukti fisik terkuat Sari adalah hasil lab dari Dokter Rina dan kapsul yang tersisa. Namun Arga dan Maya tampaknya menghilang tanpa jejak. Kami tidak bisa menemukannya di bandara, stasiun, atau pelabuhan. Dia pasti masih bersembunyi di suatu tempat dan menunggu waktu yang tepat untuk kabur, kata Pak Bram frustrasi. Sari, meski terbaring lemah, mulai menyusun strategi. Gak akan lari jika dia belum punya uang tunai besar. Pak, aset yang dia bawa dari brankas mungkin tidak cukup untuk hidup mewah di luar negeri. Dia pasti akan menghubungi Maya, atau setidaknya mencoba menjual aset yang tidak terdaftar di perusahaan saya. Sari meminta Pak Bram menyelidiki aset-aset kecil yang Sari miliki atas namanya sendiri, seperti koleksi lukisan mahal dan apartemen yang dibeli sebelum menikah, yang luput dari perhitungan Arga dalam skema warisan. Saya ingat Arga pernah tertarik pada lukisan Van Gogh palsu yang saya simpan di apartemen lama saya. Dia bilang itu punya nilai pasar gelap yang tinggi, kata Sari, matanya menyala. Pak Bram segera menyelidiki. Ternyata Arga memang diam-diam mencoba menghubungi seorang kolektor seni melalui email terenkripsi untuk menjual beberapa lukisan dalam waktu dekat, sebelum ia melarikan diri. Arga berencana menjual lukisan itu malam lusa di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan. Sari tersenyum tipis. Arga selalu merasa dirinya pintar, tetapi keserakahannya membuatnya ceroboh. Ia menggunakan aset Sari untuk mendanai pelariannya. Padahal aset itu adalah jebakan yang dibuat Sari sendiri. Ini adalah pancingan kita, Pak Bram, ujar Sari, menguatkan dirinya di tempat tidur.
Dia akan datang ke sana karena dia mengira dia aman. Kita harus menggunakan pertemuan ini untuk menangkap dia dan Maya. Saya yakin Maya akan ada di sana untuk memastikannya mendapatkan bagiannya. Perjuangan fisik dan hukum Sari kini menyatu menjadi satu tujuan, menangkap Arga dan Maya. Ia harus sembuh, dan keadilan harus ditegakkan, sebelum tumor atau pengkhianatannya berhasil membunuhnya. 2 hari kemudian, klinik Dr. Rina telah bertransformasi menjadi markas komando sementara. Rencana penangkapan Arga dan Maya telah disusun dengan rapi oleh Pak Bram dan tim kepolisian khusus. Gudang tua di pinggiran kota yang dijadikan tempat pertemuan jual-beli lukisan gelap telah dipasang perangkat pengawas audio dan visual. Malam itu, Sari duduk di ruangan Dr. Rina, menatap bayangannya di cermin. Rambutnya kini ditutupi syal sutra yang elegan, menyamarkan efek kemoterapi. Wajahnya memang pucat, tetapi matanya memancarkan tekad yang membakar. Aku mohon, Sari, tinggallah di sini. Biarkan tim yang melakukannya. Bujuk Dr. Rina, mencoba menahan Sari yang bersikeras untuk berada di lokasi. Tidak, dokter. Saya harus ada di sana. Bukan untuk bertarung, tapi untuk memastikan ia melihat saya. Saya ingin ia melihat apa yang ia coba hancurkan, dan bahwa saya masih berdiri. Jawab Sari, suaranya tenang. Pak Bram masuk, membawa sebuah rompi anti peluru tipis yang disembunyikan di balik jaket. Kami akan menempatkanmu di van pengawasan. Sari, begitu penangkapan dimulai, kamu harus tetap di dalam. Jika keadaan memburuk, polisi akan segera mengevakuasimu. Pembeli lukisan ini adalah agen kami. Sari mengangguk, menyentuh jaketnya. Di saku dalam, ia membawa botol suplemen kosong yang pernah diberikan Arga, pengingat fisik tentang racun dan kebohongan. Tepat pukul 11 malam, suasana di sekitar gudang tua terasa mencekam. Van pengawasan terparkir jauh di balik semak-semak. Sari mengamati monitor yang menampilkan ruang gudang yang gelap dan berdebu. Sebuah mobil sedan hitam berhenti sekitar 50 meter dari gudang. Pintu terbuka, dan Maya keluar. Ia mengenakan gaun mahal yang Sari kenali sebagai koleksi desainer yang sangat ia sukai. Gaun yang mungkin sudah Maya persiapkan untuk merayakan kematian Sari. Maya berjalan menuju pintu gudang, membawa tas tangan kecil. Dia datang, dengan gaun pestanya. Bisik Sari getir, menatap monitor. Tak lama kemudian, sebuah mobil pick-up tua datang, disetir oleh Arga. Arga turun dengan wajah tegang, membawa lukisan tiruan Van Gogh yang dibungkus kain bludru. Ia terlihat lusuh, jauh dari citra dokter sukses yang elegan. Arga terlihat sangat panik. Dia pasti kehabisan uang tunai, komentar salah satu agen polisi. Di dalam gudang, Arga disambut oleh agen penyamar yang berpura-pura menjadi kolektor seni. Arga menjelaskan lukisan itu dengan bahasa yang tergesa-gesa dan gugup. Uangnya sudah siap, kata agen itu, membuka koper penuh uang. Tapi, saya dengar istri Anda sedang hamil besar. Mengapa Anda menjual aset mahal ini dan meninggalkan klinik Anda? Arga tertawa pelan. Tawa yang sama yang didengar Sari saat pengakuan di bab 5. Kehamilan? Itu hanya ilusi, teman. Wanita itu, dia sedang sekarat. Kanker ovarium. Aku hanya mempercepat prosesnya sedikit, dan semua ini akan jadi milikku. Di van, Sari memejamkan mata, membiarkan pengakuan itu menembus telinganya sekali lagi, tetapi kali ini tanpa rasa sakit, hanya konfirmasi. Agen penyamar itu mengangguk, lalu menoleh ke arah pintu. Baiklah, urusan lukisan selesai. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Siapa yang memastikan diagnosis itu? Istri Anda pasti terkejut jika tahu yang ia bawa itu adalah tumor, bukan janin. Arga menatap Maya, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah puas. Tentu saja aku. Aku memberinya obat yang membuatnya merasa hamil, dan obat untuk menidurkan kekebalan tubuhnya. Aku adalah yang terbaik. Dokter kandungan terbaik yang tahu bagaimana membunuh tanpa bekas. Aku jenius. Saat itu juga, Sari tahu ini adalah saat yang tepat. Pengakuan itu sudah terekam sempurna. Sekarang, Pak Bram, bisik Sari.
Agen penyamar segera memberi kode. Lampu gudang menyala terang, dan teriakan peringatan berbunyi. Polisi, jangan bergerak. Arga tersentak. Wajahnya pucat pasi. Ia berusaha meraih pistol yang terselip di balik pinggangnya, tetapi tim polisi yang bersenjata lengkap sudah mengepungnya. Maya, yang lebih fokus pada koper uang, malah berteriak histeris. Arga, lari, bawa uangnya. Tiba-tiba, Arga mendorong koper uang itu ke arah Maya dan berlari menuju pintu belakang. Sementara Maya sibuk dengan uang, Arga membuka pintu belakang. Namun, di sana, ia tidak disambut oleh kegelapan. Ia disambut oleh Sari yang berdiri tegak di bawah sorot lampu, menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi penuh kemenangan. Arga berhenti. Napasnya tercekik. Ia melihat istri yang ia pikir sudah sekarat. Wajahnya tidak lagi terlihat hamil, hanya terlihat dingin dan kuat. Selamat malam, sayang. Sapa Sari, suaranya pelan. Peluncuran ini berjalan sesuai rencana, kan? Hanya saja, kamu yang akan meluncur ke penjara. Arga berteriak marah, mencoba menerobos Sari, tetapi Dokter Rina dan Pak Bram yang menunggu di belakang Sari segera menahannya. Beberapa detik kemudian, Arga diborgol. Maya, yang mencoba kabur melalui pintu utama dengan membawa koper uang, juga berhasil diringkus oleh polisi. Ia meronta, menuduh Arga yang merencanakan segalanya. Tetapi rekaman suara pengakuan Arga telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Sari melihat suaminya, seorang dokter jenius yang memilih menjadi monster, diangkut ke mobil polisi. Ia tidak merasakan kepuasan, hanya rasa hampa. Pengkhianatan itu terlalu dalam untuk diatasi dengan hanya penangkapan. Dokter Rina memeluk Sari. Sudah selesai, sayang. Kamu aman sekarang. Belum selesai, dokter, jawab Sari, menyentuh perutnya yang sudah tidak lagi membesar, digantikan oleh bekas luka operasi di masa depan. Keadilan sudah ditegakkan, tapi perjuangan saya baru dimulai. Sari memandang ke langit malam, mengakhiri babak hidup yang penuh kepalsuan. Dengan Arga di penjara, ia bebas untuk fokus pada pemulihan dari kanker dan membangun kembali hidupnya, sehelai demi sehelai, tanpa bayangan gelap suaminya. 6 bulan berlalu sejak malam penangkapan Arga dan Maya. Malam itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi keadilan, tetapi juga bagi kehidupan Sari. Setelah Arga ditangkap, Sari segera menjalani operasi pengangkatan tumor dan dilanjutkan dengan serangkaian sesi kemoterapi yang menyakitkan. Penegakan keadilan. Kasus Dokter Arga menggemparkan Indonesia. Berita tentang dokter spesialis kandungan terkemuka yang mencoba membunuh istrinya sendiri demi warisan, dengan merekayasa kehamilan dan meracuni pasien, menjadi tajuk utama selama berminggu-minggu. Di ruang sidang, Sari berdiri sebagai saksi utama, di samping Dokter Rina dan Pak Bram. Sari tidak lagi menggunakan syal. Ia kini berani menampilkan kebotakannya, simbol dari perjuangannya. Kesaksiannya didukung oleh rekaman pengakuan Arga yang dingin dan laporan forensik yang membuktikan adanya imunosupresan dalam tubuh Sari, tidak terbantahkan. Arga, yang berupaya menyangkal dan menuduh Sari berbohong karena gangguan mental pasca kehamilan palsu, akhirnya runtuh. Wajahnya yang arogan berubah menjadi putus asa saat hakim menjatuhkan vonis. Penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana, malapraktik tingkat tinggi, dan penipuan asuransi. Maya, yang terbukti sebagai kaki tangan, menerima hukuman yang lebih ringan, namun cukup untuk mengakhiri ambisinya. Setelah vonis dijatuhkan, Sari tidak merasakan kegembiraan atau dendam, hanya kedamaian yang mendalam. Keadilan telah ditegakkan. Proses penebusan dan pemulihan. 3 bulan setelah persidangan, Dokter Rina tersenyum saat menatap hasil pemindaian Sari. Sudah bersih, Sari, kata Dokter Rina, merangkul mantan pasiennya yang kini sudah dianggap sebagai anak sendiri. Tumornya tidak kembali. Kamu telah mengalahkan Arga, dan kamu telah mengalahkan penyakitmu. Perjalanan pemulihan Sari mengajarkan ia arti ketahanan dan cinta sejati, yang ia temukan bukan pada seorang suami, tetapi pada sosok-sosok seperti Dokter Rina dan Pak Bram. Dokter Rina tidak hanya menyelamatkan nyawa Sari, tetapi juga menjadi guru dan mentor.
Sementara Pak Bram, di luar tugas profesionalnya, memberikan dukungan moral tak terhingga. Sari memulihkan tubuhnya dan juga jiwanya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak terletak pada ilusi kesempurnaan atau kehamilan yang didambakan, melainkan pada kemampuannya untuk bertahan. Rambutnya mulai tumbuh kembali, pendek dan keriting, seperti kehidupan barunya, terlahir kembali, berbeda, tetapi kuat. Awal yang baru. Sari mengambil alih kendali penuh atas warisan ayahnya. Namun, alih-alih menikmati kekayaan itu sendirian, ia memutuskan untuk mengubah tujuan hidupnya. Ia menjual aset-aset mewah yang mengingatkannya pada Arga, termasuk rumah lama mereka. Dengan dukungan Dr. Rina, Sari mendirikan Yayasan Bunga Harapan, sebuah pusat dukungan bagi perempuan penderita kanker ovarium, khususnya mereka yang mengalami penanganan medis yang buruk atau terlambat. Yayasan ini juga menyediakan layanan hukum gratis melalui Pak Bram untuk kasus-kasus malapraktik. Sari juga memutuskan untuk memeluk kembali karir lamanya di bidang seni, tetapi kini dengan tujuan yang berbeda. Ia menjadi kurator bagi para seniman yang menggunakan karya mereka untuk menyuarakan perjuangan melawan penyakit. Beberapa tahun kemudian, Sari berdiri di depan sebuah plakat peresmian klinik barunya, yang dibangun di samping Yayasan Bunga Harapan. Di bawahnya terukir tulisan, didukung oleh donasi atas nama Sari Wardana. Ia melihat bayangannya, seorang wanita yang bahagia, sehat, dan penuh tujuan. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan yang direkayasa, tetapi menciptakan kebahagiaannya sendiri. Sari menyentuh perutnya. Tidak ada tonjolan, tidak ada janin palsu, hanya bekas luka operasi yang samar, tanda pengingat bahwa ia pernah berada di ambang kematian, dan berhasil kembali. Ia tidak pernah mendapatkan bayi yang ia impikan, tetapi ia menemukan sebuah keluarga baru, dan sebuah misi baru. Ia telah kehilangan suami yang dicintai, tetapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri, utuh, kuat, dan abadi. 5 tahun telah berlalu sejak Dr. Arga dijebloskan ke penjara. Selama waktu yang panjang itu, bekas luka di perut Sari yang menjadi pengingat kebohongan dan penyakit telah memudar menjadi garis perak yang tipis. Rambutnya kini telah tumbuh kembali, dipotong pendek dengan gaya yang cerah, mencerminkan kepribadiannya yang telah terlahir kembali. Sari tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan terperangkap dalam ilusi kebahagiaan yang direkayasa, melainkan seorang wanita yang tegas, penuh kasih, dan bersemangat dalam menjalani tujuannya. Warisan Sari yang sejati, Yayasan Bunga Harapan, telah berkembang pesat. Apa yang dimulai sebagai klinik kecil dan kantor hukum kini menjadi pusat kesehatan terpadu, didedikasikan sepenuhnya untuk diagnosis dini dan dukungan emosional bagi para penyintas kanker ovarium, sebuah penyakit yang merenggut banyak wanita tanpa peringatan. Sari kini menghabiskan hari-harinya di ruang kerjanya yang baru, yang jauh dari nuansa krem mewah yang dingin dari rumah lamanya. Ruangan itu dipenuhi lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah. Di mejanya, terpampang foto dirinya bersama Dr. Rina dan Pak Bram, yang kini menjadi dewan pembina yayasan. Dr. Rina mengawasi klinik dengan tangan dingin seorang profesional, sementara Pak Bram memimpin divisi hukum yang berhasil memenangkan banyak kasus malapraktik medis di seluruh negeri, menegakkan keadilan bagi mereka yang rentan. Arga, yang berusaha mengajukan banding, harus menerima kenyataan pahit. Pengkhianatan dan kejahatannya terbukti terlalu terang-terangan dan keji, dengan rekaman suara pengakuan dari Sari sebagai bukti tak terbantahkan. Ia ditolak. Sari tidak pernah lagi mengunjungi Arga di penjara. Ia menutup babak itu secara total dan memilih untuk menginvestasikan seluruh energinya pada masa depan yang ia bangun sendiri, bukan pada masa lalu yang menyakitkan. Suatu sore, saat memimpin tur seni di galeri baru yayasan, Sari bertemu dengan seorang arsitek lanskap bernama Dewa. Dewa adalah seorang duda, yang juga pernah mengalami kehilangan pasangannya karena penyakit. Ia kini mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan taman penyembuhan, Healing Gardens, di rumah sakit dan yayasan. Dewa tidak melihat Sari sebagai pewaris kaya raya atau penyintas tragis, melainkan sebagai seorang wanita dengan jiwa yang kuat yang telah mengubah trauma menjadi tujuan hidup yang indah. Mereka menjalin hubungan yang lambat dan bermakna. Dewa menerima bekas luka Sari, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tanpa pernah mencoba menyembuhkannya.
Mereka menghabiskan waktu merancang taman baru di belakang yayasan, menciptakan ruang yang tenang bagi para pasien. Sari akhirnya menemukan cinta yang didasarkan pada kejujuran dan rasa saling menghormati, tanpa perlu rekayasa atau ilusi apapun. Pada hari peresmian Taman Penyembuhan, di bawah naungan pohon Kamboja yang rimbun, Sari memberikan pidato singkat. Ia mengenakan gaun putih sederhana, dan di lehernya, ia menyematkan bros perak kecil, bros yang sama yang ia gunakan untuk merekam pengakuan Arga, tetapi kini telah dihiasi dengan kristal kecil, mengubahnya menjadi simbol kemenangan. Ia berbicara tentang bagaimana ia harus kehilangan segalanya, harta, kesehatan, dan ilusi kehamilan, untuk menyadari bahwa kekuatan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang kita lawan dan kita ciptakan kembali. Ia telah kehilangan janin yang ia impikan, tetapi di sekelilingnya, ia melihat ratusan bunga harapan yang tumbuh di yayasan. Setiap pasien yang disembuhkan, setiap hukum yang ditegakkan, itulah warisannya yang sesungguhnya. Sari menyentuh bekas luka di perutnya, tanda seorang penyintas, seorang pejuang. Ia utuh. Ia kuat. Ia bahagia, bukan karena direkayasa oleh suaminya, tetapi karena kebahagiaan itu diciptakan sendiri. 3 tahun setelah pernikahan mereka yang sederhana, kehidupan Sari dan Dewa telah menyatu dalam ritme yang tenang dan penuh makna. Mereka menikah dalam sebuah upacara intim di Taman Penyembuhan Yayasan Bunga Harapan, di bawah naungan pohon Kamboja yang Dewa tanam sendiri, pohon yang menjadi saksi bisu awal pertemuan mereka. Sari, kini berusia awal 40-an, tidak hanya sehat secara fisik, hasil pemindaiannya secara konsisten menunjukkan tubuhnya bersih dari sel kanker, tetapi juga memiliki aura kebahagiaan sejati yang terpancar dari dalam. Dewa, dengan kesabarannya yang lembut dan cintanya yang jujur, adalah jangkar yang berhasil menahan badai masa lalu Sari. Mereka membangun rumah baru mereka tidak di lingkungan mewah, tetapi di dekat yayasan. Sebuah rumah yang dirancang Dewa dengan banyak cahaya alami dan taman yang subur. Fokus mereka bukan lagi pada kesempurnaan atau citra yang diproyeksikan, tetapi pada penerimaan. Dewa mencintai Sari, termasuk bekas luka fisik dan emosional yang ditinggalkan oleh Arga. Ia tidak pernah mencoba menyembuhkan Sari, karena ia tahu Sari telah menyembuhkan dirinya sendiri. Yayasan Bunga Harapan terus berkembang, tidak hanya di Jakarta tetapi juga membuka cabang di beberapa kota besar, menjadi model nasional untuk perawatan holistik bagi penyintas kanker. Sari dan Dewa bekerja bahu-membahu. Dewa merancang ruang-ruang baru yang menenangkan dan Sari mengelola operasional serta kurasi seni, memastikan yayasan tetap berakar pada empati dan kejujuran. Sari memang tidak pernah memiliki anak biologis yang ia dambakan di masa lalu, tetapi ia menemukan keibuan dalam merawat yayasan dan ratusan bunga harapan yang tumbuh di sana, para wanita yang ia selamatkan, yang ia dampingi, dan yang ia bantu temukan kembali kekuatan mereka. Ia sering bercanda bahwa Dr. Rina dan Pak Bram adalah mertua sekaligus mentor terbaik yang pernah ia miliki. Mereka, bersama Dewa, membentuk keluarga yang dipilih, disatukan bukan oleh darah, tetapi oleh pengkhianatan yang telah mereka taklukkan bersama dan disempurnakan oleh penebusan. Pada suatu malam ulang tahun yayasan, Sari berdiri di balkon kantornya. Di bawahnya, Taman Penyembuhan bersinar lembut di bawah lampu-lampu temaram. Ia melihat Dewa sedang berbicara dengan seorang pasien. Tangannya yang besar dan hangat menepuk bahu wanita itu dengan penuh dorongan. Sari memandang langit, merasakan kehangatan yang jujur dan tulus. Ilusi kehamilan, kebohongan, dan pengkhianatan telah mati dan terkubur bersama Arga di penjara. Apa yang tersisa kini adalah kebahagiaan sejati, yang diciptakan melalui perjuangan, kebenaran, dan cinta yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Waktu berjalan tanpa belas kasihan, tetapi dengan keindahan. 20 tahun telah berlalu sejak malam penangkapan Dr. Arga. Sari kini telah menginjak usia akhir 50-an. Bekas luka operasinya, dulu merupakan garis perak, kini hampir tak terlihat, hanya menjadi kenangan samar yang tersembunyi di balik kulitnya. Rambutnya, yang pernah rontok total, kini tumbuh lebat dan mulai dihiasi uban perak yang elegan. Sari berdiri di lobi utama Yayasan Bunga Harapan. Bangunan itu telah berkembang menjadi kompleks modern dengan 7 lantai, lengkap dengan pusat riset,
klinik spesialis, dan ruang dukungan psikologis. Yayasan ini, dari sebuah klinik kecil, telah menjadi lembaga nirlaba terkemuka di Asia Tenggara, diakui secara internasional atas kontribusinya dalam diagnosis dini kanker ovarium dan reformasi hukum malapraktik medis. Di dinding lobi, dipajang sebuah plakat perak mengkilap, Yayasan Bunga Harapan, didirikan oleh Sari Wardana, mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Dr. Rina, kini pensiun dari praktik klinis, sesekali datang ke yayasan. Ia menjadi penasihat spiritual Sari. Siang itu, Dr. Rina duduk di kursi rodanya di bawah cahaya matahari yang masuk melalui atap kaca. Matanya memandang Sari dengan bangga. Tadi pagi saya membaca berita tentang kasus malapraktik terbaru di Makassar. Berkat sistem gugatan yang dikembangkan Pak Bram, keadilan berhasil ditegakkan hanya dalam hitungan bulan, kata Dr. Rina. Suaranya dipenuhi kekaguman. Arga pasti sangat iri. Semua pengetahuannya ia gunakan untuk kejahatan, tetapi warisanmu justru digunakan untuk kebaikan. Arga, yang telah menghabiskan 2 dekade di penjara, sesekali muncul di berita lama, seorang mantan jenius yang kini membusuk di selnya. Nama Maya pun tenggelam tanpa jejak. Mereka telah menjadi catatan kaki yang dilupakan dalam kisah hidup Sari. Hubungan Sari dengan Dewa terus menjadi kisah cinta yang tenang dan mendalam. Dewa, yang kini juga telah memasuki masa pensiun, menghabiskan waktunya sebagai kepala kurator taman di yayasan. Taman penyembuhan yang mereka mulai 20 tahun lalu kini telah menjadi hutan kota kecil yang tenang, tempat ratusan penyintas menemukan kedamaian. Pada suatu sore yang hangat, Dewa dan Sari duduk di bangku batu di taman. Mereka mengamati seorang wanita muda, seorang penyintas muda, tertawa lepas bersama keluarganya di dekat kolam refleksi. Kamu tahu, sayang, bisik Dewa, menggenggam tangan Sari. Kamu sering bilang kamu kehilangan janin yang kamu impikan. Tapi lihatlah semua ini. Kamu telah melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih abadi daripada seorang anak. Kamu melahirkan harapan. Sari menyandarkan kepalanya di bahu Dewa. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian absolut. Ia memang tidak pernah menjadi seorang ibu secara biologis, tetapi ia adalah ibu bagi yayasan ini, ibu bagi setiap wanita yang diselamatkan dari kebohongan dan penyakit. Ia membuka matanya dan menyentuh bros perak kecil yang selalu ia sematkan di kerahnya. Bros yang dulunya adalah alat rekam pengakuan Arga. Kini, setelah dipatri dengan kristal, ia telah menjadi permata warisan yang tak ternilai harganya, simbol pengkhianatan yang telah diubah menjadi kemenangan. Sari telah kehilangan suami, harta, dan ilusi kehamilan, tetapi ia memenangkan perang melawan kematian, kebohongan, dan yang paling penting, ia memenangkan kembali dirinya sendiri. Ia telah membangunkan kebahagiaan sejati, sehelai demi sehelai, di atas puing-puing pengkhianatan terkeji.